Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Hari ini, Selasa 23 Juli 2024, kita akan merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai dengan 50. Saudara-saudari seiman, seseorang menjadi anggota sebuah keluarga bisa terjadi karena kelahiran, hubungan darah, ataupun perkawinan. Seseorang menjadi anggota sebuah keluarga atau diterima seperti anggota keluarga bisa juga karena kedekatan relasi antara kedua belah pihak yang terjalin secara instan dalam kurun waktu yang lama. Saudara-saudari seiman, dalam Injil hari ini Yesus membuka kemungkinan lain untuk menjadi anggota sebuah keluarga, tepatnya menjadi anggota keluarga Yesus. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi keluarga Yesus yakni melakukan kehendak Bapa di surga. Syarat tersebut disampaikan oleh Yesus ketika ada seorang yang datang kepadanya dan menyampaikan informasi bahwa ibu dan saudara-saudaranya hendak menemui Yesus. Yesus menanggapi informasi yang disampaikan kepadanya dengan dua pertanyaan singkat. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah para muridnya, Yesus berkata, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku." Saat itu Yesus membuka sebuah wawasan baru. Bagi Yesus, Maria memang adalah ibunya. Ia tidak menyangkal kenyataan ini. Namun muridnya pun dapat menjadi ibunya. Artinya, siapapun yang dapat menjalin relasi mesra dengannya yang tidak kalah dengan relasi mesra yang terjalin antara Maria, ibunya, yang melahirkan Yesus dengan dirinya. Yesus mau menyatakan bahwa setiap orang yang benar-benar menjadi muridnya secara otomatis juga termasuk keluarganya yang paling dekat. Saudara-saudari seiman, jadi untuk masuk ke dalam kerajaan Yesus, orang tidak harus bernama Maria dan melahirkannya. Tidak harus termasuk lingkungan saudara-saudaranya menurut daging. Juga tidak harus atau tidak hanya seorang ibu. Setiap orang laki-laki dan perempuan, anak kecil, remaja, dewasa maupun lansia dapat masuk ke dalam kerajaan surga ataupun kerajaan Yesus asalkan melakukan kehendak Bapa. Perhatikan kata-kata Yesus dalam Injil pada hari ini. Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Saudara-saudari seiman, hingga hari ini jari telunjuk Yesus masih bergerak sambil menunjuk ke arah setiap muridnya sebagai anggota gerejanya, yang hendak juga berusaha untuk melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Maka menjadi pertanyaan bagi diri kita, apakah kita juga merasa ditunjuk, diakui sebagai ibu dan saudara-saudari dari Yesus? Apakah kita juga telah melakukan kehendak Bapa yang ada di surga? Saudara-saudari seiman, melakukan kehendak Bapa yang di surga berarti mau percaya kepadanya, mau menerima Yesus putranya dengan segenap hati, berpihak kepadanya, dan menjalin relasi akrab dengannya. Melakukan kehendak Bapa yang ada di surga juga berarti menjadikan Yesus Sang Putra yang tunggal sebagai satu-satunya pusat hidup dan juga tujuan serta keselamatan diri kita. Saudara-saudari seiman, para pengikut Yesus melakukan kehendak Bapa di surga juga berarti bersedia dalam hidup dalam belas kasih-Nya, dan ketika menyadari serta mengakui segala kesalahan dan dosa, kita berani dengan rendah hati memohon kepadanya untuk menghapus kesalahan dan dosa kita. Seperti dikatakan oleh Nabi Mika, "Adakah Allah lain seperti Engkau yang menghapus dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh
sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi diri kita, menghapus kesalahan kita dan melemparkannya segala dosa ke dalam tubir-tubir laut. Saudara-saudari seiman, Allah menghendaki agar kita mengalami belas kasih-Nya. Itulah sebabnya Ia membangkitkan semangat yang ditandai dengan permohonan akan belas kasih-Nya untuk membersihkan kita dari segala kesalahan dan juga dosa, sehingga relasi yang terjadi selama ini tidak dihambat oleh dosa, yang dapat juga dipulihkan oleh kebangkitan Yesus sendiri. Maka mari kita berjuang untuk kembali hidup dalam keakraban dengannya, dan dengan Yesus putranya kita kembali untuk hidup dalam keluarga Allah dengan Yesus sendiri sebagai pusat hidup kita. Maka hari ini saya memberkati saudara-saudari seiman, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.